Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Mail Academic Journey yang akan membahas tentang FTP server dan mail server. Dan sebelumnya sudah membahas tentang routing dinamik ya. Ini project routing dinamik yang kemarin. Kita lanjutkan untuk membuat FTP server dan mail server. Oke, jadi kita akan langsung mengerjakan ya. Kita langsung menambahkan dua server baru di samping ini. Kita ganti namanya menjadi home server, home server sudah, dan alamat IP-nya 4343.1. Kita tambahkan ini servernya, kita namai FTP server. Dengan alamat IP 4343.2. Kemudian yang ini kita namai dengan mail server. Dengan IP jadi 4. Kenapa kok titik 4? Karena di 3 dibuat limitnya. Oke, sudah. Setelah itu kita putuskan kabelnya ini. Putus, kemudian kita sambungkan kabelnya lagi melalui kabel petir ini. Sebelum itu kita sediakan switchnya untuk menyambungkan PT switch. Nah, di sini kita tata terlebih dahulu. Enak dilihat, filenya langsung mengarah ke sini. Jika kita copy yang ketiga titik 2, yang ketiga titik 4. Sudah. Kemudian kita atur di DNS servernya. Kita atur di DNS servernya, klik service, kemudian kita klik DNS. Kita tambahkan domain ya, tipe A report. Domain untuk FTP servernya kita namai dengan FTP yarcom.com. Kemudian alamat IP-nya tadi 43.2.
434343 kemudian kita add, kemudian kita tambahkan home servernya dengan 43.1, kita namai dengan jarcom.com. Tiga 43.1 klik add, kemudian kita tambahkan untuk mail servernya ini 43.4, kemudian mail jarcom.com kita tambahkan. Nah, sudah. Setelah itu kita tutup untuk pengaturan DNS servernya ini. Nah, kita atur di FTP-nya ini, kita klik service ya. Sebelum itu kita cek apakah DNS tadi sudah kita on kan. Ternyata belum, kita on kan lebih dahulu. Oke, sudah, kita kembali, kita ke FTP-nya, kita atur di bagian FTP. Nah, kita akan mengatur username dan passwordnya. Kita namai dengan lab1 untuk ini, juga lab1 untuk passwordnya. Kita checklist semua, kemudian kita add lab3, kita checklist semua, kita buat sampai lab3 ya. Oke, lab2, ini kita add, kemudian kita save. Oke, sudah, kita mengatur FTP-nya di sini. Kemudian di email servernya kita atur di bagian emailnya. Di bagian service-nya di sini email. Nah, email di sini kita domainnya itu mail jarcom ya, kita set, kemudian kita buat untuk penamaannya, misal user1, kemudian kita add. Nah, ini analoginya kayak gini, kita mendaftarkan user1 berarti nanti akan memasukkan emailnya itu user1@mailjarcom.com, user1@mailjarcom.com gitu. Kita daftarkan untuk user kedua, kita analogikan mail gini, mail. Nah, sudah, kita tambahkan mail untuk user 2 nya. Sudah kita mengonfigurasi mail servernya. Nah, kita otak-atik di bagian PC-nya. Nah, PC1 ini kita namai dengan lab1 dulu agar sesuai dengan username tadi, agar tidak bingung. Lab1, kemudian ini lab2, kemudian ini lab3. Nah, untuk pembuktian atau mengimplementasikan FTP server itu kerjanya bagaimana, kita membuat file terlebih dahulu di salah satu lab ini. Nah, caranya kita masuk ke desktop, kemudian kita buat text editor ya. Kita buat text editor, kita namai dengan ini
dari lab 1 ya. Kemudian kita Ctrl S untuk lab 1, kemudian kita OK. Nah, kita kembali ke command prompt, ke terminal. Kita cek apakah ada file txt nya dengan perintah dir. Nah, sudah itu. Nah, ini sudah ditemukan lab 1 txt nya. Untuk praktik FTP servernya, kita coba pingkan terlebih dahulu ke home servernya, ping jarcom.com. Apakah akan langsung terkoneksi? Kita cek apakah sudah terdaftar di sini DNS servernya, jarcom.com. Oke, kita coba lagi. Kali ini kita akan ping lewat IP nya dulu ya, 23.1. Ya, sambil menunggu. Nah, kita sudah memancing FTP-nya. Sekarang kita panggil domainnya. Apakah bisa? jarcom.com. Apakah ada nama yang salah? Bentar ya, bentar. Apakah ada yang salah untuk DNS-nya? Oh, saya lupa. Kita belum menambahkan untuk yang di sini. Kita belum menambahkan DNS servernya. Nah, ini tambahin dulu ya. 3333.1 untuk menanyakan di DNS servernya itu. Nah, oke. Maaf, serta ini 3331 juga untuk menanyakan di mana jarcom.com itu. Nah, ini banyak di mana IP-nya itu. Saya Pak, mohon maaf, ini bagian yang krusial. 3333.1. Oke, setelah itu kita kembali ke lab 1. Kita kembali ke command prompt, kita pingkan lagi. Nah, ini sudah bisa. Sambil menunggu apakah terkoneksi atau tidak, atau mengalami kendala yang lain. Nah, ternyata bisa. Kalau sudah begini, ini kita langsung aja ke masuk bagian FTP-nya, FTP jarcom.com. Oke, namanya tadi diambil dari SIM yang kita atur di FTP-nya. Nah, lab 1, lab 2, lab 3. Nah, kita masuk ke lab 1 ya, lab 1. Nah, sudah masuk ke FTP-nya, kita upload dengan perintah put
untuk file txt-nya tadi namanya lab1.txt. Nah, kita copy. Kedua, kita ulangi lagi. lab1 saya tadi Ctrl C yang mengakibatkan ini keluar, jadi kita manual put lab1.txt. Nah, cara kerjanya itu kita mengupload dari lab1 ini nanti ke FTP servernya, nanti bisa diunduh dari lab 3 maupun lab 2 gitu. Kita upload terlebih dahulu dengan perintah put. Oke, sudah berhasil ya. Transfer complete 13 byte. Kita close. Kemudian kita unduh melalui lab 3 dengan cara di command prompt ini kita dengan perintah clear terlebih dahulu. Kita ada file txt ya, sampai file txt doang di sini. Kemudian kita perintah ftp japong.com untuk masuk di FTP-nya. Kita masuk ke lab 3, kemudian lab 3 untuk passwordnya tadi. Nah, kita download file yang di FTP servernya tadi dengan perintah get lab1.txt. Sebelum itu, kita cek terlebih dahulu apakah ada datanya di server lab1.txt dengan perintah div. Ini ada ya, kita get langsung lab1.txt. Nah, sudah terdownload. Kita Ctrl C untuk keluar dari FTP-nya. Kita dir untuk mengecek apakah lab1.txt ini masuk ke direktori lab 3. Ternyata sudah masuk. Nah, untuk praktek FTP servernya sudah berhasil cukup sampai di sini. Kita pindah ke praktek file servernya sekarang. Nah, untuk praktek file servernya kita buat email untuk masing-masing PC. Nah, emailnya tadi sudah terdaftar di sini. Emailnya itu ada user 1 dan mail. Nah, karena PC-nya ada 3, bisa kita buat lagi untuk usernya. Misal showroom, passwordnya 123, itu tidak fail. Kita silang. Nah, ini untuk user 1 kita buat mailnya di sini. Nah, mail user 1 maksudnya untuk user 1 mail.jarpong.com. Nah, misalnya itu seperti ini karena di settingan mail servernya itu kita seperti ini tadi, mail.com kan domain name-nya untuk emailnya. Nah, user 1 @mail.com, mail@mail.com, server @mail.com itu. Kemudian kita kembali lagi ke lab 1 untuk modifikasinya. Ini masukkan tadi domainnya japong.com. Ini sama juga mail.japong.com. Untuk user, user 1, kemudian passwordnya user 1 gitu. Kita save. Kita compose untuk mengirim. Belum, kita setting terlebih dahulu untuk setiap labnya agar bisa mengirim emailnya. Email @mail.japong.com, mail
Nah, setelah itu sudah terkonfigurasi semuanya untuk lab 1 sampai lab 3. Kita coba dari lab 1 untuk mengirim via email. Nah, kita mail @mail.com. Dari lab 1 ya, ini dari email lab 1, kemudian kita send ya, kemudian kita kembali ke PC 2 untuk mengecek apakah sudah masuk. Nah, di sisiko ini kita secara otomatis, jadi kita harus pencet receive ya. Nah, sudah masuk dari user 1 @mail.com. Kemudian kita reply untuk mengirimnya. Oke, sudah masuk. Nah, gitu. Kita kembali ke PC 1, kita isi. Nah, sudah dibalas. Oke, sudah masuk. Gitu ya. Jadi kita bisa mengirim via email dari lab 1 ke lab 2. Sekarang kita bisa menggunakan ke lab 3 untuk mengirimnya. Sobrun S-nya kecil ya. Ini dari lab 1 kita kirim. Apakah terkirim? Oh, bentar. Kayaknya nah, kita tulis kembali. Tadi kayaknya seperti ke select yang mail.com ya. Kemudian lab 1 ini dari email lab 1, kemudian kita kirim. Sending mail to Sobrun. Oh ya, tadi kan kita cek apakah ada yang salah dengan Sobrun. Sudah betul. Apakah di sini ada kendala? Oke, sudah. Apakah kita bisa dari sini kita coba pancing ya untuk lab 1 user 1 @mail.com lab 3. Ini dari email lab 3. Kita bisa oke, sudah masuk ya. Ini tadi terjadi troubleshooting. Nanti di sini kita tinggal balas ya. Kita display. Oke, sudah masuk. Kita receive.
Nah ini dan oke, sudah berhasil ya, walaupun agak terjadi kendala sedikit, tapi sudah berhasil untuk praktek FTP servernya dan mail servernya. Bila ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Ini bentuknya, ini 43.1, 43.2 dan 43.4. Titik 4 untuk file servernya FTP 3.2, ini titik 1 dan DNS ini menggunakan 3.1 ya. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan FTP server dan mail servernya. Semoga ilmu saya dan bagi kalian bermanfaat untuk semua orang. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.